59 Penderitaan Marena. Hari Senin, Octavia dan Ronald berjalan keluar dari kantor catatan sipil yang baru mulai bekerja. Tak butuh waktu lama, mereka berdua telah keluar membawa sertifikat perceraian di tangan mereka masing-masing. Dia menatap Ronald dengan lekat serta memegang sertifikat cerainya dengan erat, lalu Octavia berkata dengan lembut, "Jaga kesehatan," lalu dia berbalik badan dan pergi. Pada saat dia berbalik badan, saat itulah air matanya menetes membasahi pipinya. Menatapi Octavia yang hendak pergi dari hadapannya, bibir Ronald pun mulai bergetar dan berusaha membuka mulutnya. Dengan suara lantang dia memanggil, "Istriku." Setelah memanggilnya dan melihat dia tak menoleh, air mata Ronald juga tak bisa dibendung lagi. Dia menangis meratapi kepergian Octavia. Pada saat ini, Irwandi yang sedang duduk di ruangannya, dia merasa sangat canggung. Dirinya sedang dipelototi oleh Chika dan menatapnya dengan seksama, lalu mendengarkan celotehan yang tak kunjung berhenti dari mulutnya. "Saudaraku, kamu sakit apa? Kenapa beberapa hari ini tidak bertemu? Kamu jadi begitu kurus. Matamu cekung, bahkan raut wajahmu juga tampak kusam." "Hehe," Irwandi tertawa ringan, "tiba-tiba terserang demam. Bukan masalah besar, suntik beberapa kali saja sudah sembuh." "Apa sudah benaran sembuh? Perlukah kita untuk pergi ke dokter lagi?" ujar Chika cemas. Sebenarnya, dalam hatinya dia ingin bertanya lagi, "Kenapa dari tatapan matamu, seperti ada kesedihan?" Tapi, dia tak berani menanyakannya, dia takut menyakiti Irwandi. "Terima kasih, aku sudah sembuh, tak perlu lagi ke dokter," ucap Irwandi sambil tersenyum. "Lalu, sana kamu kembali bekerja, aku juga ada kerjaan yang harus diselesaikan." "Oh, kalau begitu aku pergi dulu." Chika dengan patuh menyetujuinya. Pada saat dia berbalik badan dan hendak pergi, dia kembali menoleh dengan senyum anehnya, "Saudaraku, jika kamu memerlukan bantuanku, jangan sungkan-sungkan ya. Contohnya seperti, menemanimu makan atau berkaraoke dan lain-lain." "Haha, iya," jawab Irwandi sambil tertawa. Setelah melihat Chika kembali ke ruangannya, dia pun mulai fokus bekerja. Tapi, Irwandi merasa, Chika sepertinya bisa melihat apa yang sudah terjadi dengan dirinya. Kalau tidak, tidak mungkin secara kebetulan dia begitu patuh meninggalkannya dan berubah seolah-olah ingin menghiburnya. Saat Irwandi mengurus kerjaannya, Yoyo sedang berada di bawah gedung perusahaan Asia Top. Dia menelepon Welly dan menyuruhnya turun. Dia memintanya untuk menemani dirinya pergi ke kantor polisi. Tapi, Yoyo hanya melihat Welly masuk dari kejauhan. Setelah masuk ke kantor polisi, dia pun menjelaskan kepada polisi bahwa dia sendiri yang salah mengingat tentang uang yang dia simpan di rumah. Dia baru mengingatnya, saat itu dia memang sudah menarik uang sebesar 20 juta rupiah yang hendak dipakai olehnya untuk berbelanja. Tapi setelah itu, karena malamnya dia hendak mengundang makan, dia kembali mengeluarkan uang sebesar 16 juta. Dan sekarang, istri dari So Jun Lu ini sudah mengembalikan uangnya padanya. Dan alasan kenapa Welly bersedia merubah pikiran, ini semua karena Yoyo Liu. Setelah Yoyo mendengarkan dan mengetahui bahwa Welly bisa mengurangi uang tunai yang ada, dan dia juga bisa membayar kompensasinya kembali, maka kesalahan So Jun akan menjadi lebih ringan. Setelah mengetahui dengan jelas, Yoyo kembali lagi mencari Welly, dan membuat kesepakatan dengan Welly, bahwa dia akan menemani Welly dalam jangka waktu 3 bulan. Setelah menyepakati persyaratan ini, Yoyo Liu saat itu juga didorong ke tempat tidur oleh Welly, lalu menerjangnya dengan ganas. Pagi ini, Marena yang juga masuk kerja hari ini, dihujani beberapa pertanyaan dari rekan kerjanya yang mencemaskannya. "Kenapa raut wajahmu begitu kusam? Apa kamu sakit?" Atau mengejeknya, "Irwandimu sungguh hebat, dia bisa membuat kamu tampak kelelahan. Kamu harus lebih waspada." Mengenai perhatian dan lelucon konyol yang dilontarkan oleh rekan-rekannya, Marena enggan menjawabnya, dia segera berjalan masuk ke ruangannya. Dulu, ketika dia masuk bekerja, dia segera menyibukkan dirinya dengan urusan kantor. Dan sekarang, dia malah duduk melamun di ruangannya. Hari itu, dia sudah bergegas untuk pindah dari rumah itu, dan malamnya dia hanya terduduk di atas ranjang. Dia tak hanya merasa menyesal, melainkan sangat menyesal. Dia memeluk foto pernikahannya di dalam dekapannya, dia merindukan suaminya, sangat merindukannya. Dulu, saat dia keluar dinas atau suaminya yang keluar dinas, dia tidak pernah merindukannya.
Tapi sekarang, saat dia sudah kehilangan Irwandi untuk selamanya, dia baru menyadari, Irwandi benar-benar telah memasuki lubuk hatinya, membuat dia merasa sangat pahit, sangat menyakitkan hingga ke ulu hati, air mata kesedihannya membasahi wajahnya. Dan dalam beberapa hari ini, Marena hanya bersembunyi di dalam ruangannya, tak henti-hentinya dirinya melihat sertifikat perceraian yang ada di sana, semakin dia melihatnya, hatinya semakin sakit. Dia akhirnya mengerti, dirinya benar-benar sangat mencintai Irwandi. Lalu kenapa dia bertindak seperti ini kepada Irwandi? Karena cinta dari Irwandi membuat dia lupa diri. Karena cintanya, membuat dia menjadi sombong dan kuat, dia lalu berusaha membangun citra seorang wanita di depan suaminya. Sekarang, Marena juga sudah berpikir dengan jernih, juga karena dia selama ini selalu sombong dan kuat terhadap Irwandi, tapi sebenarnya, dia tak pernah berhenti menikmati cinta yang diberikan oleh Irwandi. Dan masalah Sojun, dia hanyalah sekedar makanan pembuka saja. Dia bertemu dengan Sojun pada tahun ini saat acara perjamuan sekolah menengah. Marena sungguh menyiapkan siasat untuk membalas dendam atas campakan dari Sojun tahun itu, akhirnya, dia melakukannya, demi membuat Sojun kembali jatuh cinta padanya, diam-diam Marena sudah melakukan banyak hal. Pada akhirnya, entah sejak kapan, pada saat Sojun meminta maaf, saat Sojun mengungkapkan kata-kata manisnya, Marena akhirnya tidak membalaskan dendamnya, malah jatuh cinta padanya. Apakah dirinya telah jatuh cinta pada Sojun saat tenggelam dalam penderitaan ini? Dia menggelengkan kepalanya dengan pasti. Dia tidak mencintainya. Ini hanya keangkuhan yang ada di dalam lubuk hatinya. Dia senang mendengarkan kata-kata manisnya. Dia senang saat dia menolak untuk bertemu dan Sojun Lu akan memohon untuknya. Lelaki yang dia cintai tetap Irwandi. Jadi, dia melakukan semua yang mungkin bisa untuk menyembunyikan ini dari suaminya. Jadi selama ini, dia merasa beruntung Irwandi tampak memaafkan dirinya. Tapi, saat semua sudah tak bisa lagi disembunyikan, semua telah terlambat dan tak bisa diperbaiki lagi. Saat Marena sedang mengintrospeksi dirinya di atas ranjang, kenangan manis nan indah saat dia dan Irwandi tak henti-hentinya muncul di benaknya. Air mata membasahi wajahnya, beberapa kali dia ingin mengambil ponselnya dan ingin menelepon Irwandi, ingin memberitahunya bahwa dirinya merindukannya, dirinya sangat mencintainya, ingin kembali bersama dengannya. Tapi, dia yang baru saja bercerai ini, tak mempunyai keberanian ini. Marena yang sedang menderita memikirkan hal ini, dia bahkan turun dari tempat tidurnya dan berjalan hingga depan rumahnya, dia melihat jendela yang sudah gelap di sana. Dia memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam rumahnya, tapi, suaminya tidak berada di sana. Akhirnya dalam beberapa malam ini, Marena selalu ke rumah tak berpenghuni ini setiap malam. Dan pada saat Sabtu malam, pada saat dia kembali lagi, dia melihat sosok suaminya dari gerbang perumahan. Di bawah sinar lampu, dia bisa melihat dengan jelas sosok suaminya yang sudah kurus itu. Marena hampir saja tak kuasa menahan ingin segera menghampirinya, tapi, dia tak memiliki keberanian setelah dia melihat sekelompok orang di pinggir jalan itu. Dia hanya bisa mengikuti Irwandi dari belakang, melihatnya sedang melamun di pinggir jalan, melihat dia berjalan sendiri, dan melihatnya memasuki sebuah bar. Marena juga ikut masuk ke bar, dia mencari sebuah tempat duduk yang sedikit jauh dengan Irwandi, tapi juga bisa mengawasinya dari kejauhan. Saat berada di dalam bar, dia sangat senang ketika melihat Irwandi menolak beberapa wanita yang mencoba menggodanya. Tapi dia sangat sakit hati, ketika melihat Irwandi minum. Dan sepanjang malam ini, Marena terus mengawasi Irwandi secara diam-diam dari belakang, sampai akhirnya melihat Irwandi berjalan sendiri masuk ke rumahnya. Di minggu malam, Marena kembali pergi ke rumahnya, dia melihat lampu rumahnya telah menyala dengan terang, dia pun mencoba memberanikan dirinya, lalu ragu-ragu dalam waktu yang lama, hingga lampu itu padam, dan pulang dengan kecewa. Saat kembali ke rumah sewaannya, Marena memikirkan banyak cara untuk kembali lagi ke pelukan Irwandi. Tapi, caranya semua tidak baik. Dia kembali teringat dengan Donita. Donita mempunyai pengalaman dalam bercerai, setidaknya tidak malu untuk belajar dengannya. Saat ini, Marena yang sedang bersedih mulai menelepon Donita. Tapi pada saat ini, Donita juga tengah sibuk dengan air mata dan kesedihannya. 2 hari belakangan ini, Donita telah berupaya dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan persetujuan dari Wesky, yang akhirnya bisa membuat dia kembali untuk menemani putrinya.
Dan sebelum telepon itu berdering, dan setelah dia menidurkan putrinya, Donita yang sedang mengenakan baju tidurnya memberanikan diri membuka pintu kamar suaminya, dia mengeluarkan segala kelembutannya untuk menggoda Wesky. Wesky yang masih memiliki rasa dengan Donita, dia tak kuasa menahan godaan dari tubuh Donita yang masih muda dan kuat ini, apalagi, dia juga menginginkannya, tapi, ketika dia berbaring di atas tubuh Donita sambil memejamkan matanya, sebuah bayangan istrinya dengan pesina melintas di benaknya. Pada saat ini juga, dia segera memutarkan tubuhnya dan mengerang. Wesky tiba-tiba lemas, dia menatap Donita dengan tatapan penuh kesal dan sakit hati, lalu perlahan turun dari tubuhnya. Merasakan perubahan keras pada tubuh suaminya dan tiba-tiba menjadi lemas ini, bahkan dia juga telah turun dari tubuhnya, Donita akhirnya sadar, dan melihat kepedihan dan kepahitan yang ada di suaminya. Dia juga sangat sedih dan sakit hati, air matanya mengalir, bibirnya tak henti-hentinya mengeluarkan perkataan maaf, tangannya tak henti-hentinya menyentuh suaminya. Tapi, ini semua tak berguna, suaminya telah melemas. Donita menangis dengan tragis, dia beranjak dari tempat tidur dan berlutut di hadapan sang suami. Dia menyelipkan rambut panjangnya di belakang telinganya, lalu melingkarkan tangannya di pinggang suaminya dan mengulum milik suaminya yang sudah lemas. Dan pada saat ini, ponselnya berdering, bagaimana mungkin Donita bisa pergi mengangkatnya? Sejujurnya, ini merupakan sebuah telepon yang datang bukan pada waktunya, yang hanya merusak suasana. Deringan ponsel ini juga menyadarkan Wesky, dia melihat sosok istrinya yang dulu begitu anggun dan baik hati, kini bisa melakukan hal seperti ini untuknya. Dia sangat terkejut, sejak kapan istrinya bisa melakukan hal ini, apa jangan-jangan, dia sering melakukan hal ini pada pezinanya. Wesky mendorongnya dan perlahan bangkit dari duduknya, lalu berkata dengan dingin, "Pergilah." Selesai berbicara, dia segera menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut dan membungkus dengan rapat. Dia menelepon 2 kali berturut-turut pada Donita, dan tak seorang pun mengangkatnya. Marena meletakkan ponselnya dengan tak berdaya, dia kembali meringkuk di atas tempat tidurnya, dan meratapi kamar yang begitu hampa ini. Raut wajah Marena yang terlihat sangat buruk ini, tengah duduk dengan murung di dalam ruangannya. Di dalam pikirannya, dia bertanya-tanya, apa yang sedang Donita lakukan sehingga tidak mengangkat teleponnya. Dia harus bagaimana, agar bisa kembali dengan Irwandi dan kembali pada kehidupan dulu, di mana dia dan Irwandi melewati hari-hari dengan manis dan bahagia. 60 sendiri orang terakhir yang mengetahui kebenaran. Sore ini, saat jam pulang kerja telah tiba, Irwandi yang sedang duduk di dalam ruangannya mendapatkan telepon dari Ronald. Dari nada bicaranya yang sedikit tidak jelas ini, Ronald terus mengajak dirinya untuk keluar minum. Dia merasa sedikit ragu, dia sudah mabuk seperti itu, tapi malam ini masih ingin mengajaknya minum. Apakah Ronald lagi-lagi menyuruhnya menjadi pelobi, atau dia ingin berterima kasih padanya, karena dirinya telah berhasil membujuk Octavia waktu itu. Meskipun, pada saat ini Irwandi juga ingin minum, tapi, dia tidak ingin meminum minuman seperti itu. Saat ini, Irwandi dengan tersenyum menolaknya, "Saudaraku, bukankah siang ini kamu sudah minum, malam ini masih ingin minum? Lain kali sajalah." "Tidak, harus hari ini," ucap Ronald dengan tegas. "Lain kalilah, aku akan mentraktirmu." Irwandi tersenyum ringan, "Kalau tidak, jika malam ini aku membuat kamu mabuk, nanti Octavia akan menyalahkan aku." Suara Ronald terdiam sejenak di ujung telepon, dia baru berkata, "Tidak akan, dia tidak akan lagi. Hari ini, aku dan Octavia sudah bercerai." Mendengar Ronald terbata-bata mengatakan bahwa dia dan Octavia telah bercerai pada hari ini juga, Irwandi sangat terkejut, dia lalu bertanya, "Mengapa?" "Ini semua ulahku sendiri," ucap Ronald dengan sedih, "saudaraku, temani aku minum." Pada kondisi seperti saat ini, Irwandi tak mungkin menolaknya, dia akhirnya menyetujuinya, lalu bertanya dengan jelas alamatnya, kemudian segera menuju ke lokasi begitu pulang kerja. Baru saja dia menutup teleponnya, terlihat Chika berlari masuk ke dalam ruangannya, dan langsung bertanya padanya, "Saudara, apa malam ini kamu ada urusan?" Melihat kedua mata indah Chika, Irwandi menjawabnya dengan tersenyum, "Malam ini aku sungguh ada urusan." "Kenapa? Apa kamu memerlukan bantuan?" "Ada urusan apa kamu malam ini?" Chika tak menjawabnya melainkan malah bertanya.
Malam ini aku hendak makan bersama dengan temanku. Malam ini kamu tidak makan di rumah. Cika merasa curiga, lalu kembali cemberut. Kamu baru sembuh dari sakitmu, bagaimana bisa kamu keluar untuk minum lagi? Haha, bukan minum, kata Irwandi berusaha menjelaskan, ada teman yang ingin mencariku. Sungguh, tanya Cika, kedua matanya menatap Irwandi dengan lekat, lalu bertanya, pria atau wanita? Pria, jawab Irwandi sambil tersenyum, lalu bertanya, kamu masih belum menjawab, ada apa kamu mencariku? Tadinya aku berencana mengajakmu karaoke malam ini, ucap Cika dengan jujur, bagaimana kalau, setelah kamu makan, kita pergi karaoke bersama? Haha, kenapa kamu mendadak ingin mengajakku bernyanyi, ujar Irwandi sambil tersenyum ragu. Raut wajah Cika perlahan merona, lalu tersipu malu menunduk, suaranya terdengar pelan, karena kamu terlihat muram terus. Irwandi terdiam sejenak, lalu memandang Cika dengan dalam, kemudian memalingkan wajahnya, terima kasih, tapi aku baru saja sembuh dari sakitku. Lain kali saja ya, jika ada kesempatan, aku akan mentraktirmu karaoke. Cika melihat kepedihan yang ada di mata Irwandi, menjawab dengan singkat, kemudian berkata dengan penuh senyum, kamu jangan lupakan kata-katamu ya, ingat untuk mentraktirku, sambil berkata, dia berjalan keluar ruangan. Setelah pulang kerja, Irwandi segera menaiki sebuah taksi dan menuju ke lokasi. Dia tidak menyadari, sosok Cika yang sedang mengawasinya dari kejauhan dan melihat dirinya masuk ke dalam mobil. Setelah sampai di restoran, Irwandi segera memasuki ruangan VIP, tapi hampir saja dia tersedak oleh asap rokok yang mengumpal di sana, bahkan matanya saja hampir mengeluarkan air mata saking pedihnya. Dia segera membuka jendela yang ada di ruangan itu, lalu meletakkan tasnya, dan duduk di hadapan Ronald, menatap dia yang tak hentinya menghisap rokok. Dia tersenyum dan berkata, saudara, hentikan rokokmu, di sini sudah hampir tenggelam oleh asap rokokmu. Pada saat ini, Ronald baru menyadari kehadiran Irwandi. Dia mengangkat kepalanya melihat Irwandi. Oh, kamu sudah datang, ayo kita minum. Irwandi tak menolaknya, dia langsung menuang penuh gelasnya sendiri, lalu mengangkat gelasnya, dan berkata, ayo, minum. Pada saat Irwandi memutuskan untuk datang, dia sudah memikirkan suatu rencana dengan baik, dia akan memabukkan Ronald, lalu mencari sebuah hotel dan membiarkan dia untuk beristirahat. Hal semacam ini memang berat, tapi dia juga sudah melewatinya. Selesai meneguk minuman itu, Irwandi melahap makanan yang ada di depan mata, terasa dingin di mulut. Dia baru menyadari bahwa makanan di atas meja ini semua belum tersentuh sama sekali. Dia segera keluar mencari pelayan, lalu menyuruh pelayan itu untuk memanaskan kembali makanan ini semua. Pelayan itu memberitahunya, bahwa Ronald sudah sedari siang tadi berada di ruangan ini dan mulai minum sendiri. Irwandi sangat mengerti akan hal ini. Dia pun meminta pelayan tersebut menyeduhkan segelas teh manis pekat, lalu mengantarnya ke ruangan ini. Dia menolak ajakan minum dari Ronald, dia hanya menemani Ronald mengobrol dan mengobrol. Setelah menunggu teh itu sedikit hangat, dia pun menyodorkannya ke Ronald, saudaraku, minumlah ini, abis ini kita lanjut minum. Mendengar ajakan minum, Ronald pun tak menolak sedikit pun, dia segera meneguk abis segelas teh manis pekat itu. Setelah meletakkan gelas teh tersebut, dia berkata, ayo, minum, sambil mengangkat gelasnya dan meneguk minuman itu. Irwandi juga menemaninya minum. Setelah makanan kembali dipanasin, minuman Ronald juga semakin bertambah, cara dia berbicara sudah tidak karuan. Setelah melihat asap rokok di dalam ruangan ini sudah tidak ada, Irwandi pun segera menutup jendelanya, lalu mengurangi minumnya dan tak henti-hentinya menyodorkan makanan untuk Ronald. Setelah meneguk 2 gelas minuman, pada saat ini, Irwandi akhirnya mengerti mengapa Octavia bersikeras mengajukan cerai. Dalam kondisi seperti ini, jalan satu-satunya memang harus bercerai. Hatinya ikut menghela napas, lalu menyodorkan sebatang rokok kepada Ronald, dan berkata dengan kesal, Ronald, bukannya aku ingin mengguruimu, tapi kamu memang bodoh. Iya benar, ucap Ronald sambil menerima rokoknya, lalu berkata dengan terbata-bata, tapi, aku sebenarnya sudah bertekad untuk putus. Hanya saja, aku tak menyangka Lina berbuat seperti ini padaku. Aku pernah melihat wanita ini, aku juga tak menyangka dia memiliki siasat seperti ini. Irwandi sedikit ragu-ragu, tapi,
Aku juga mengerti perasaannya. Dia tak ingin lagi menjalani hubungan ini dengan bersembunyi-sembunyi, tapi malah dicampakkan olehmu. Kamu pernah bertemu dengan Lina? Tanya Ronald sambil memandang Irwandi dengan curiga, lalu bertanya, kapan? Dalam waktu dekat ini, Irwandi menjelaskan, saat itu aku sedang berada di dekat Yujian Maochai, lalu aku melihatmu bersama wanita itu membuka kamar malam itu. Dia terdiam sejenak, lalu Irwandi melanjutkan dengan kesal, aku benar-benar tak mengerti dengan apa yang kamu pikirkan. Jika dilihat-lihat, wanita ini bahkan tak secantik Octavia, dia hanya sedikit lebih muda saja, kenapa kamu? Hais, Ronald menghelakan napas panjang, saudara, tidak ada obat penyesalan. Aku sungguh menyesal. Minum, ucap Irwandi sambil mengangkat gelasnya. Tak butuh waktu lama, Ronald benar-benar telah ambruk, kepalanya tersungkur di atas meja dengan terisak. Dan saat ini, Irwandi juga ikut merasa sedih, dia pun mulai meneguk minuman sendiri. Setelah meneguk beberapa gelas, Irwandi juga mulai merasakan kepalanya sedikit pusing. Dia segera membayar tagihan Ronald dan kembali ke ruangan itu, kemudian membawa Ronald keluar dari restoran itu dan mencari hotel terdekat yang ada di sekitaran, lalu membawanya ke dalam untuk beristirahat. Setelah menempatkan Ronald di atas tempat tidur, Irwandi segera menuangkan segelas air hangat dan meletakkan di atas meja samping tempat tidur. Dia pun beristirahat sebentar di dalam kamar, lalu bersiap untuk pergi. Tapi tak disangka, saat dia hendak beranjak dari kamar, Ronald kembali terduduk dan terus berteriak ingin lanjut minum. Irwandi segera duduk di sampingnya dan menyodorkan segelas air hangat itu padanya. Setelah Ronald meneguk habis air tersebut, dia segera memuntahkan semua isi perutnya di samping tempat tidur. Aroma asam nan bau mulai menyebar ke seisi ruangan. Irwandi yang tak berdaya ini, hanya bisa menahan aroma ini, dia lalu mengambilkan sebuah handuk basah untuk membersihkan wajah Ronald, kemudian dia mencari pelayan kamar dan memberinya sedikit tip, agar dia membersihkan ruangan ini dengan bersih. Setelah semua telah beres, Irwandi menoleh ke arah Ronald yang ternyata juga sedang menatapnya, lalu tak bisa menahan tawanya, akhirnya kamu sedikit sadar setelah memuntahkan ini semua, hampir saja kamu membuat aku pingsan. Apa kamu ingin minum? Sambil berbicara Irwandi kembali menuangkan segelas air hangat dan meletakkannya di samping tempat tidur. Ronald mulai bangun dari tidurnya dan bersandar di ujung tempat tidur, dia meneguk seteguk air, lalu mengeluarkan sebatang rokok dan menyodorkannya ke Irwandi, terima kasih. Aku tak bisa lagi berkata apa-apa selain ini. Mendengar suara Ronald yang begitu canggung, Irwandi menerima rokoknya, lalu duduk di sebuah kursi, dan menyalakan rokok sambil berkata, di antara kita berdua, tak perlu mengucapkan kata terima kasih. Irwandi kembali menemani Ronald mengobrol, setelah melihat kondisi Ronald sudah membaik, dia bersiap untuk pamitan, saudaraku, aku pulang dulu, telepon aku jika terjadi apa-apa. Maaf ya sudah merepotkanmu. Ronald hendak beranjak dari ranjangnya, tapi karena habis mabuk, dirinya tak mempunyai tenaga untuk berdiri. Melihat dia seperti itu, Irwandi pun tertawa, lebih baik kamu tiduran saja. Sambil berbicara, dia beranjak pergi. Pada saat dia tiba di depan pintu, tiba-tiba terdengar suara dari Ronald di belakang, dengan pelan berkata, kembalilah, dan jaga Marena dengan baik. Tangan Irwandi terpaku di gagang pintu, dia terdiam, lalu membalikkan badannya menatap Ronald dengan sedikit ragu, berkata, maksudmu? Aku tidak ada maksud apa-apa, aku hanya menyarankan kamu untuk menjaga istrimu dengan baik. Ronald bergegas menjelaskan. Karena kamu berkata demikian, kamu pasti telah mengetahui sesuatu. Irwandi kembali berjalan masuk ke kamar, lalu bertanya, saudaraku, beritahu aku, apa yang kamu ketahui? Setelah ditatap dengan lekat oleh Irwandi, perlahan dia memalingkan wajahnya, lalu kembali menatap Irwandi, dan berkata, aku melihat Marena, 2 kali bersama dengan pria yang sama, tatapan matanya sangat mesra ketika mereka sedang makan bersama. 2 kali yang mana, di tempat apa? 1 kali pas makan siang, di restoran Leisure. Dan 1 lagi pas makan malam, di restoran Fragrance Pavilion. Dan pada malam itu, aku memintamu untuk membujuk Octavia. Terima kasih, aku tahu. Melihat Irwandi yang hendak pergi, Ronald tiba-tiba melontarkan sebuah kata, Irwan, jika nanti ada kesempatan, aku ingin meminta kamu untuk menjaga Octavia. Baiklah,
Aku mengerti. Setelah keluar dari hotel, Irwandi menyalakan sebatang rokok dan berjalan dengan sendiri di pinggir jalan. Dari Donita dan sekarang Ronald, ternyata mereka semua sudah mengetahuinya, dan hanya dirinya sendiri orang paling terakhir yang mengetahui hal ini. Hari ini, Marena juga sudah memikirkan segala cara, tapi dia merasa semua itu tidak layak. Namun, dirinya sangat merindukan Irwandi. Dan saat ini, dia memutuskan untuk bertemu dengan Irwandi malam ini. Dia pergi ke rumahnya yang dulu, lalu melihat rumah yang begitu gelap dari bawah. Marena memberanikan diri dan membuka pintu rumah, dia berkeliling ke kamarnya, dia melihat selimut yang tak pernah digunakan, bahkan masih baru, hatinya terasa sangat sakit. Dia duduk di ruang tamu dan menunggu untuk waktu yang cukup lama, tapi dia tak kunjung melihat sosok Irwandi. Marena merasa ragu, entah kenapa, dia teringat dengan perkataan yang diucapkan oleh ibunya sendiri. Pria seperti Irwandi ini harus dijaga dengan baik, jika tidak, dia akan direbut oleh wanita lain di luar sana. Marena mulai panik. Apakah Irwandi sudah menemukan wanita baru? Kalau tidak, kenapa dia harus mengganti selimutnya dengan yang baru? Sudah begitu larut dan Irwandi masih belum pulang, apakah dia sedang berkencan dengan wanita lain? Kalau tidak, kenapa dia masih tak pulang-pulang? Saat dia tenggelam dalam pikirannya, Marena tiba-tiba mendengar suara pintu terbuka, dia segera beranjak dari duduknya dan berjalan ke depan pintu. Irwandi yang baru saja membuka pintu rumahnya, dia baru menyadari kondisi rumahnya sudah terang benderang, melihat Marena berlari ke arahnya dengan panik, rasa kepedihan dan juga kebencian mulai meluap dari dalam hatinya, lalu bertanya dengan dingin, sudah begitu larut, apa yang kamu lakukan di sini? Keberanian Marena seketika sirna setelah ditatap dan mendengar suaranya yang dingin, ditambah dengan prasangkanya sendiri, dia juga menjawab dengan dingin, ada suatu barang yang lupa aku ambil, sambil berbicara, dia pun melewati Irwandi dan berjalan ke pintu keluar. Mendengar suara pintu tertutup dari belakang, air mata Marena segera mengalir dengan bebas. Dia ingin kembali ke rumah ini, tapi tak mempunyai keberanian. Marena benci dengan dirinya yang tak berguna ini, benci dengan dirinya yang begitu lemah. Sambil menggigit bibirnya, Marena berjalan memasuki pintu lift. Selanjutnya 61 diinterogasi oleh ayah dan ibu mertua.